Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Puji dan syukur pertama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana di tempat yang penuh barokah ini kita bisa berkumpul, beribadah sholat berjamaah, dan mendengarkan daily tausiah. Sebelum Bu Ida memulai apa yang akan disampaikan, Bu Ida mengingatkan terlebih dahulu niat kehadiran kita di tempat ini hanyalah untuk beribadah. Niat mudah-mudahan di antara kalian yang lagi ngobrolnya tentang ibadah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku sekalian, sudah 1 minggu lebih kita melaksanakan saum Ramadan. Saum yang mana ditentukan dalam 1 tahun sekali. Tentunya kita bisa merasakan selama ini pasti ada tantangan-tantangan yang kita rasakan, betul tidak? Dan hari kita sudah harus bangun untuk sahur. Padahal hari-hari biasa kita masih disambung. Pinginnya sih sudah sahur, sholat subuh, zikir, kita tidur, itu tidak? Karena harus ke sekolah,
Ya Allahumma paksakeun maneh siap-siap berangkat ke sekolah walaupun dalam keadaan ngantuk. Betul? Tidak hanya itu, dari pagi sampai petang kita menahan lapar dan haus. Menahan haus dan lapar. Tapi mudah-mudahan setelah beberapa hari kita lakukan, ya, perasaan itu semakin hilang, ya, karena sudah dibiasakan, sudah lebih dari 1 minggu. Selain itu, kita diharuskan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tarawih, tadarus Al-Quran, mengumpulkan infak dan sedekah, yang mana di bulan-bulan lain kita tidak pernah melakukan. Namun sahabatku sekalian, dari rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan ini menjadi pahala buat kita semua. Amin ya robbal. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang saum, tapi tidak mendapatkan pahalanya. Hanya perasaan lapar dan haus. Mau seperti itu? Ya, maka dari itu seyogianya kita harus menjaga selama bulan Ramadan itu, ya, ibadah sahur Ramadan ini kita lakukan dengan bersungguh-sungguh billahi ta'ala. Sahabatku sekalian, di sini Bu Ida akan menyampaikan sedikit berkaitan tentang tadabbur Al-Quran Al-Baqarah ayat 180. Sebagaimana kalian sudah hafal pastinya, ya. Isinya apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna dari ayat ini, tentunya kita patut berbahagia. Ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau di luar sana ada yang tidak saum, maka mereka bukan orang yang beriman. Bersyukurlah kita semua, ya. Nah, di sini Bu
Wida langsung ke poinnya ya. Di ayat ini terkandung makna saum Ramadan. Tidak hanya kita menahan lapar dan haus dan lapar. Ya. Tapi kalau kita tadaburi, apa itu tadabur? Apa tadabur itu? Berpikir, memahami. Kenapa sih Allah itu memerintahkan kita untuk saum di bulan Ramadan? Pernah tidak kalian berpikir seperti itu? Pernah? Ada jawabannya? Ada jawabannya? Belum? Ada? Alhamdulillah. Ya. Adapun makna dari kita melaksanakan saum Ramadan yang diperintahkan oleh Allah, di antaranya adalah satu, pendidikan terhadap jiwa. Pendidikan terhadap jiwa. Apa yang kita dapatkan dari saum Ramadan ini? Pelajaran apa? Ya, diantaranya adalah kesabaran. Kesabaran untuk tidak minum, tidak makan, sabar menahan emosi. Ya. Kemudian kita dilatih untuk jujur terhadap diri sendiri. Halo, di sini ada yang tidak saum? Ada perempuan paling ya. Iya. Coba kita tadaburi. Perhatikan orang yang saum dan yang tidak saum, kelihatannya sama bidan sama-samaan saja ya, betul tidak? Ya, yang saum terlihat segar, bugar, seperti tidak saum. Halo? Ketika kita kejujuran apa yang kita lakukan? Jujur untuk menjaga bahwa kita sedang saum. Jangan sampai ketika wudhu kita kumur-kumur yang banyak supaya ada yang masuk. Ada di sini ada? Ya. Nah, kejujuran itu dibutuhkan, betul tidak kita melakukan itu? Ya. Walaupun orang lain tidak tahu, tetapi kita dan Allah yang tahu. Kemudian yang kedua, momentum Al-Quran. Momentum Al-Quran. Momentum Al-Quran ini yang mana kita ketahui selama Ramadan, alhamdulillah ya, kabar kesiswaan membuat program ya, khotaman tadarus Al-Quran. Di rumah kita juga punya khotaman. Cung yang di rumahnya punya khotaman sendiri. Tuh. Oh, Masya Allah banyak. Alhamdulillah.
Ya. Kalau kita, sebagaimana kita ketahui, kalau kita membaca Al-Quran di luar Ramadan, itu pahalanya hanya 10 kebaikan. Tapi dikhususkan di bulan Ramadan ini, ya, setiap bulan Ramadan, kebaikan apa yang kita lakukan itu lebih dari 10 kebajikan. Halo? Tidak hanya kita tadarus Al-Quran, di mana-mana ada tausiah, ada ceramah, ada kajian Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu dari hikmah bulan Ramadan. Yang ketiga adalah penyucian dosa, imanan wahtisaban, penyucian dosa. Ya, kita berharap mudah-mudahan di bulan ini apa yang kita lakukan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Amin. Berikutnya yang terakhir, peningkatan ibadah dan sosial. Peningkatan ibadah dan sosial kita ketahui, ya. Walaupun dalam kondisi haus dan lapar, tapi kita tidak pernah mengeluh, tidak merasa letih, tidak mengabaikan haus dan lapar, karena ingin memperbanyak kegiatan yang bersifatnya ibadah. Di antaranya yang tadinya tidak pernah qiyamul lail, sekarang qiyamul lail. Yang tadinya sholat duha 1 minggu sekali, sekarang tiap hari. Kemudian banyak, ya, kegiatan sosial. Mungkin yang bulan-bulan yang lalu kalian tidak pernah berinfak, jarang berinfak. Nah, di bulan Ramadan ini memaksakan diri lillahi ta'ala, banyak-banyak berinfak, ya. Alhamdulillah. Itu kesadaran kita dari segi sosial, ya. Belum di jalan, sekarang bermunculan orang-orang gelandangan, peminta-minta. Ada rasa kasihan dalam diri kita? Ada. Pastinya kalian melakukan hal yang baik ketika menemukan atau bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan. Ya, sahabatku sekalian, Wida tarik kesimpulannya dari tadabbur surat Al-Baqarah ayat 183 ini, bahwa di bulan Ramadan ini jadikanlah setiap detik, setiap waktu, detik dan waktu itu dijadikan sarana untuk melaksanakan ibadah
sebanyak-banyak. Ya, karena apa? Karena dengan banyak-banyak beribadah ini, maka tujuan kita itu tadi yang ada di Al-Baqarah 183 itu mengarahkan kita kepada orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Baik, itu saja yang Bu Ida sampaikan. Sebelumnya ada pantun sedikit. Ke kebun memetik bunga mawar, bunga indah harum mewangi. Terima kasih kepada sahabat sekalian. Semoga kita selalu diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.